Bab 2. Ini pesan dari York. Harvey sedikit mengernyit. Keluarga York adalah keluarga paling berpengaruh di Southlight. Pada awalnya, Harvey adalah pewaris yang sah. Tapi 3 tahun lalu, seseorang dalam keluarga salah menuduhnya dan mengklaim bahwa dia telah menggelapkan dana perusahaan. Oleh karena itu, identitasnya sebagai pewaris mereka dihilangkan. Seluruh keluarga York memiliki pendapat yang sama dan Harvey langsung ditolak. Selanjutnya, orang tuanya langsung dikirim ke luar negeri dan dia belum pernah bertemu mereka sejak itu. Ketika dia meninggalkan York 3 tahun lalu, dia tidak membawa 1 sen pun. Pukulan hebat itu membuatnya trauma, dan dia jatuh sakit parah. Untungnya, Nenek Zimmer cukup baik untuk menerimanya. Dia bahkan mengizinkannya menjadi cucu menantunya, jadi dia tidak harus mati secara tragis. Namun, meskipun dia menikah dengan Mandy selama 3 tahun sekarang, mereka hanya menikah dalam nama dan tidak dalam kenyataan. Jika keluarga Zimmer tidak berusaha melindungi reputasi mereka, Harvey mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk tidur di ruang kerja. Sekarang sudah 3 tahun penuh. Harvey mengira dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Faktanya, dia tidak lebih dari seorang menantu yang dibawa oleh Zimmer. Ada hal lain yang menyebabkan Harvey merasakan sakit yang jauh lebih menyiksa. Meskipun Mandy selalu berbicara belak-belakan dan terus terang ke arahnya, dia terlalu luar biasa dan cantik. Setelah 3 tahun bersamanya, Harvey menyadari bahwa dia telah jatuh cinta tanpa harapan padanya. Saat dia memikirkan hal itu, dia menerima pesan lain di teleponnya. Pak, saya mohon sekarang. Tolong bantu kami. Bukankah Anda membeli beberapa saham tambang emas 3 tahun lalu? Baru-baru ini, seseorang menemukan bahwa ada banyak emas di tambang emas itu. Sekarang, harga saham tambang emas itu telah meningkat pesat. Sekarang, pendanaan perusahaan telah terputus dan kami membutuhkan bantuan Anda segera. Jika tidak, keluarga kami akan hancur. Harvey bingung. Dia tertegun untuk sementara waktu. Selama tahun itu, dia menginvestasikan puluhan juta dolar di tambang emas itu. Itu juga alasan mengapa keluarga York mengklaim bahwa dia telah menggelapkan dana perusahaan, dan akibatnya dia tidak diakui. Bahkan belum 3 tahun, dan mereka menemukan bahwa tambang emas itu dipenuhi dengan sejumlah besar emas, dan karenanya sangat meningkatkan harga sahamnya juga. Saat berikutnya, Harvey dengan cepat mengeluarkan kartu bank hitam. Kartu hitam itu telah ditinggalkan selama 3 tahun. Itu adalah alat yang bisa menandakan prestise seseorang di seluruh dunia. Dikatakan bahwa siapapun yang memiliki kartu itu, semua permintaan mereka akan dikabulkan dimanapun mereka berada. Dia segera menghubungi hotline layanan pelanggan 24 jam di kartu. Dia mendengar suara wanita yang manis di ujung telepon. Tuan York yang terhormat, selamat siang. Bolehkah saya tahu jika ada yang bisa saya bantu? Tolong bantu saya untuk memeriksa saldo di akun saya. Tidak masalah. Tolong tunggu sebentar, katanya sopan. Saat berikutnya, suaranya jelas tersendat dan dia terdengar terkejut. York, saldo di rekening Anda sangat besar sehingga dikunci untuk tujuan keamanan. Saya tidak dapat memeriksa Anda mengingat posisi saya. Saya akan pergi dan melamarnya sekarang. Bolehkah saya menelepon Anda kembali dalam waktu dekat, sebentar? Tidak masalah. Harvey langsung menutup telepon. Jumlah uangnya sangat besar sehingga akunnya dikunci untuk tujuan keamanan. Dia tertawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, dia dengan santai mengambil puluhan juta dolar dan menginvestasikannya hanya untuk bersenang-senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa investasi semacam itu bisa beri dia kejutan yang begitu besar. Harvey bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang dia miliki sekarang. Harvey berjalan pulang dengan langkah santai. Ketika dia sampai di rumah, Mandy sudah lama pulang ke rumah. Di sisi lain, ada 2 wanita lain di ruang tamu. Dari kejauhan, dia bisa melihat bahwa salah satunya menawan dan seksi sementara yang lain imut dan cantik. Selain itu, Mandy sangat cantik dan anggun. Itu adalah Mandy dan 2 sahabatnya, wanita seksi bernama Cecilia Zachary sedangkan wanita manis bernama Angel Quinn. Mereka bertiga mengabaikan Harvey saat dia memasuki ruang tamu. Angel yang duduk di samping menghela nafas pada saat itu. Dia kemudian berkata, Mandy, mari kita bicara tentang serius penting. Saya mendengar bahwa perusahaan Anda mengalami beberapa masalah. Mandy menggosok pelipisnya. Dia menjawab, ya, beberapa hari yang lalu, perusahaan saya menghadapi beberapa masalah pendanaan. Sekarang kami membutuhkan 5 juta dolar. Jika saya tidak segera mendapatkan uang, saya khawatir perusahaan saya. Angel menghela nafas dan berkata, tapi Mandy, tidak mudah untuk mendapatkan 5 juta dolar dalam waktu sesingkat itu. Wanita seksi Cecilia yang duduk di samping mereka mengangguk sedikit juga. Mandy melihat tanggapan mereka dan menyadari bahwa mereka tidak membantunya, jadi dia menjadi sangat bingung. Ketika dia melihat Harvey berdiri di sana, dia tidak bisa tidak memelototinya.
Dia memarahi, Harvey, kapan Anda memiliki hak untuk berdiri di sini dan mendengarkan kami ketika kami berada di tengah-tengah diskusi yang serius? Pergi dan cuci pakaianku, ingatlah untuk mencuci tangan dengan air hangat. Jika warnanya memudar, aku akan memastikan kamu tidur di lorong malam ini. Dia akan pergi dan mencuci pakaian dengan patuh ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Anehnya, itu adalah panggilan dari layanan pelanggan 24 jam hitam. Harvey menjawab panggilan itu dan dia mendengar suara wanita manis itu lagi. Tuan York yang terhormat, setelah memeriksanya, kami menemukan bahwa seluruh properti Anda disimpan di rekening luar negeri. Jika kami menggali lebih dalam, kami mungkin melanggar privasi Anda. Kami menyarankan Anda menelepon kami saat Anda senggang. Kemudian kami akan mengirim seseorang untuk mengundang Anda ke markas Niumi segera, sehingga Anda dapat memeriksa saldo akun sendiri. Apa kamu setuju? Gumam Harvey. Baiklah, tapi kenapa aku harus mendapat banyak masalah hanya untuk memeriksa saldo rekening luar negeri? Saat dia mengatakan itu, dia menutup telepon. Suami memang lucu. Angel tidak bisa menahan tawa. Dia ingin memeriksa saldo rekening luar negerinya. Apakah dia menonton banyak acara TV? Apakah dia tahu apa itu rekening luar negeri? Mendengar itu, Mandy juga tersenyum. Dia kemudian berkata, dia mungkin mendengarnya ketika saya berbicara di telepon dengan ayah beberapa hari yang lalu. Apakah dia berasumsi bahwa semua rekening bank disebut rekening luar negeri? Tapi saya selalu memberinya $100 sebagai uang sakunya setiap hari. Aku ingin tahu apakah dia menjaga keseimbangan juga. Mandy, kamu punya hewan peliharaan yang baik bersamamu. Dia cukup hemat. Cecilia tersenyum tipis. Bahkan, mereka tidak bisa menahan geli. Pada saat itu, Harvey menjadi sangat cemas dan bergegas menuju Mandy. Dia berkata kepada istrinya dengan serius, "Sayang, apakah perusahaan Anda membutuhkan $5 juta? Mengapa tidak? Anda membiarkan saya membantu Anda menyelesaikannya." Cecilia tertawa terbahak-bahak. Dia memang wanita seksi, jadi ketika dia bergerak dengan penuh semangat, dia tampak sangat energi dan menawan. Pada saat itu, dia melirik Harvey dan berkata, "Harvey, apakah kamu tahu berapa $5 juta? Tidakkah kamu mencampurnya dengan $500? Bahkan jika kamu menyimpan uang saku $100 setiap hari. Bagaimana Anda bahkan bisa memiliki $5 juta? Harvey mencibir. Bagaimana jika aku bisa? Cecilia mendengus. Jika kamu dapat mengambil $5 juta, aku akan berlutut di depanmu dan memanggilmu sebagai ayahku. Dia tertawa terbahak-bahak. Apakah begitu? Harvey tersenyum. Dia kemudian berkata dengan penuh arti, kalau begitu tolong ingat apa yang kamu katakan. Jangan melanggar janjimu. Mandy menggosok pelipisnya di samping mereka. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata, itu lebih dari cukup. Tersesat dan jangan punya angan-angan di sini. Ini memalukan. Harvey berkata dengan ringan, baik. Dia tidak berani membela diri. Malam itu, Harvey masih tidur di ruang kerja. Dia tidak begitu percaya kabar baik yang tiba-tiba itu. Ini memang bukan mimpi. Harvey hanya bisa menepuk wajahnya sedikit. Saya harus pergi ke bank besok untuk memeriksa berapa banyak uang yang saya miliki. Dia mengalami malam yang gelisah. Keesokan harinya, Harvey mendorong sepeda listriknya keluar pagi-pagi. Anehnya, dia menemukan bahwa seseorang telah melemparkan baterai ke sana untuknya. Setelah memikirkannya sebentar, dia tahu bahwa Mandy yang melakukan itu. Yang lain dari Zimmers tidak begitu baik untuk melakukan hal seperti itu. Setelah memasang baterai, Harvey bersiap untuk pergi ke bank. Harvey, mau kemana kamu pagi-pagi begini? Di balkon di lantai 3, dia melihat seorang wanita muda yang mengenakan satu set piyama lucu. Penampilannya mirip Mandy. Pada saat itu, dia menatap Harvey dengan cara yang sulit diatur. Itu adalah Cynthia. Kakak, selamat pagi. Harvey mengangguk dan menyapanya dengan sopan. Siapa saudara perempuanmu? Bagaimana mungkin saudara perempuanku menikahi orang yang tidak berguna sepertimu? Jika itu aku akan mencekikmu sampai mati di malam pernikahan. Cynthia tampak dingin. Dia dengan santai melemparkan folder dokumen ke arahnya. Kakakku lupa membawa dokumen ini untuk pertemuannya. Kirimkan padanya. Jika kamu terlambat, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu. Tidak dapat disangkal, meskipun Cynthia hanya seorang senior yang sulit diatur di sekolah menengah, dia masih mewarisi gen yang sangat baik dari Zimmers. Dia memiliki pinggang ramping dengan kaki ramping. Dia memang cukup menawan. Harvey mengambil folder dokumen dari tanah dengan linglung. Menikah dengan Mandy selama 3 tahun sekarang, dia tidak pernah mengizinkannya pergi dan menemuinya di perusahaan karena takut dia akan dipermalukan olehnya. Sekarang dia memintanya untuk mengiriminya dokumen. Apakah itu mimpi? Segera tersesat. Melihat Harvey dalam keadaan linglung, Cynthia menjadi marah. Kakak ipar yang lain tinggi dan tampan. Beberapa dari mereka bahkan lembut dan elegan.
Tapi mengapa kakak iparnya pengecut itu tidak berguna? Dia bahkan tidak tahan untuk menatapnya. Selanjutnya, dia tidak mau menyetujui perceraian. Dia pikir dia siapa?